Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar walaupun masih di rumah belajarnya. Oke, hari ini kita lanjut lagi materi kita. Silakan buka buku kamu halaman 82. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendalikan. Nah, kalau kemarin kita akan mempelajari tentang pentingnya pemanfaatan SDA yang bijak ya. Antara lain kemarin selain kita memanfaatkan juga harus melakukan yang namanya penghijauan kembali ya. Bila kita sudah memanfaatkan, kita akan lihat kan kemarin dampak negatif, dampak positif dari penggunaan teknologi dan lainnya. Nah, hari ini kita akan melihat dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, artinya yang berlebihan ya. Bila kalian lihat di buku kamu halaman 82, di sana adalah pemanfaatan sumber daya alam yaitu kayu. Berarti sumber daya alam yang digunakan adalah hutan, di mana bahannya adalah kayu untuk menjadi suatu kerajinan, suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, mempermudah segala kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di sana ada 6 proses sejak kayu ataupun pohon berada di hutan, kemudian dilakukan pemanfaatannya sampai menjadi sesuatu barang yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita lihat jika pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari hutan ini, yaitu pohon itu secara berlebihan, maka akan kelihatan sekali dampaknya. Nah, kita lihat di sini ya, sebagai contoh adalah Pulau Kalimantan, di mana kalian tahu Kalimantan itu kaya akan pohonnya, akan hutannya. Nah, kita lihat ya, dan di buku kamu ya, di halaman 83 itu ada sebuah perbandingan. Kita lihat perbandingan hutan di kala tahun 1950 sampai tahun 2010. Kita lihat perbandingannya dari 1950 sampai 2010. Lihat di awalnya ya, Kalimantan itu dikenal sebagai paru-paru dunia karena penghijauannya hijau sekali, dan dia adalah, kenapa disebut paru-paru dunia, dia adalah sumber oksigen yang paling banyak ya. Tapi lama kelamaan ya, kita lihat pada selang waktu jaraknya ya, sampai pada tahun 2010 kita lihat semakin kecil dan semakin tipis ya warna hijaunya, yang awalnya penuh warna hijau ya, yang menandakan itu adalah penuh dengan pepohonan. Dalam sekian waktu, sekian puluh tahun, kita lihat semakin menipis ya. Ini baru 2010, apalagi sekarang 2020, berarti 10 tahun setelah gambar ini kita tidak tahu nih bagaimana sisa hutan yang ada di Kalimantan ya. Nah, inilah yang Ibu sampaikan kemarin ya. Kalau kita cuma bisa memanfaatkan tanpa melakukan lagi yang namanya menjaga, melestarikan, kemudian melakukan lagi yang namanya penanaman kembali, ya semakin lama akan semakin putih semua ini, tidak ada lagi hijaunya. Kalau tidak ada lagi hijaunya berarti hutan kita sudah habis ya. Sumber oksigen kita dari mana? Apa kita harus berebutan mencari oksigen? Kan tidak demikian ya. Nah, karena itu di sini dinyatakan bahwa dampak pemanfaatan ya, di sini dinyatakan bahwa dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendalikan. Kita bisa lihat sendiri bahwa dari tahun ke tahun, entah itu akibat dari pemanfaatan, yaitu misalnya menebang pohon ataupun membakar lahan, ini dinyatakan bahwa hutan
di Kalimantan semakin berkurang akibat terjadinya kebakaran hutan. Bukan cuma penebangan pohon dalam pemanfaatannya, tapi juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan akibat apa? Membuka lahan. Kalau untuk lahan kita tahu orang-orang ya peladang itu perlu lahan. Tapi akan beda antara peladang sama lahan yang lainnya. Kalau lahan yang memang dibakar untuk membuka lahan baru ya dengan jumlah yang besar, kemudian ditanami lagi tumbuhan yang bukan pohon kembali ya, tentu akan kelihatan sekali bedanya ya. Kalau pohon-pohon itu bisa menyerap air, kemudian mempertahankan air ya, dan akan membantu yang namanya mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor ataupun banjir. Saat kita melakukan pemanfaatan seperti ini, sebaiknya yang kita lakukan adalah benar-benar melakukan yang namanya pembatasan. Di mana pembatasan ini gunanya untuk menjaga alam kita dan juga mencegah terjadinya bencana-bencana alam ya. Seperti Ibu sampaikan, memanfaatkan boleh, tapi tetap harus menjaga, melestarikan, dan bagaimana caranya mengembalikan kembali apa yang sudah kita manfaatkan dengan cara reboisasi, melakukan penghijauan kembali ya. Apa pohon yang kita tebang itu kita ganti dengan pohon baru ya, biarkan dia tumbuh, kita kelola sampai sebesar pohon yang kita manfaatkan. Sebesar itu pula lah kita menjaga hutan kita kembali, sehingga kita tetap yang namanya menjadi paru-paru dunia ya. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat seperti ini jelas ya, tidak heran jika kita tidak bisa menjadi paru-paru dunia kalau seperti ini. Hutan kita aja semakin tipis, semakin gak ada. Nah, karena itu sekarang kita lihat sudah dampaknya, maka sebaiknya adalah memanfaatkan boleh, tapi juga harus melakukan yang namanya melestarikan lingkungan. Kita memang memerlukan suatu bangunan baru, lahan baru, ya. Kita memang perlu itu untuk kemajuan zaman. Tapi bila kita cuma bisa menggunakannya aja, cuma bisa memerlukannya aja, kapan kita bisa melakukan yang namanya mengembalikan kembali apa yang sudah kita manfaatkan, kita gunakan ini ya. Karena untuk kedepannya jelas kita lihat sekali seperti yang ada di Kalimantan, kita lihat sendiri saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran yang hebat, bukan karena buang sampah, tapi lihat dulu hutannya habis nggak ya. Seperti Ibu sampaikan tadi, gunanya pohon itu adalah untuk menampung air ya. Kalau tidak ada pohon, tampungan air tidak ada, penyerapan air tidak ada, dan kita tahu pohon adalah penyerap air yang paling baik ya. Karena mereka akan mencegah kadar air yang berlebihan, mereka lah yang menyerapnya ya. Tapi bila tidak ada pohon, bagaimana bisa jadi hal itu terjadi? Makanya kebanjiran pun fenomena banjir akhirnya meledak. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya itu hampir tidak pernah kita lihat dan kita dengar ya, kok bisa. Nah, itu dia. Itu karena yang namanya pemanfaatan sumber daya alam kita dilakukan secara berlebihan. Yang namanya berlebihan itu sudah pasti sesuatu yang tidak baik efeknya. Karena itu bisa memanfaatkan, harus bisa melestarikan. SDA yang tidak terkendali atau yang lepas kendali, yang tidak terkoordinir ya, harus dilihat kembali, harus diperhatikan kembali aturan-aturan yang baik ya, yang untuk alam dan juga untuk kehidupan kita manusia hari ini, esok, dan selanjutnya. Itulah yang kita harus lihat ya, dan harus dirubah dalam pola pikir kita untuk kebaikan kita semua.
ya. Nah, itu beberapa materi kita hari ini. Bu harap kalian bisa menuliskannya di buku catatan kamu apa yang kita bahas pada hari ini. Dan untuk latihan kamu, silahkan kamu kerjakan soal halaman 85 nomor 1 dan nomor 2. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Ingat selalu menjalankan protokol kesehatan untuk kita tetap sehat dan orang-orang di sekitar kita pun sehat. Sampai di sini dan sampai jumpa.